Halo guys, kembali lagi di Manajemen Podcast. Wadah pembahasan informatif seputar topik dan isu-isu terkini dengan aku, Sufi, dan pastinya aku tidak sendirian dong. Dan aku Lail, listen and enjoy. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik banget. Kalau Mas Sufi nih gimana kabarnya? Ya, kalau aku sih baik ya, cuma dari aku ini agak gimana ya, stres aja, ngadepin kuliah banyak tugas, sudah mulai nyicil-nyicil tentang skripsi. Kalau kamu gimana tugasnya? Kalau aku tugasku makin numpuk ya, soalnya kan mendekati UAS nih bentar lagi. Jadi ya sibuk banget buat ngerjain tugas-tugas, makalah Iya, gitu iya sih, habis Mas. ini ya juga UAS. Ya, tetap semangat. Oke, oke. Ya, kamu tahu nggak tema hari ini itu apa? Tahu dong pastinya. Mas Sufi tahu nggak nih? Jangan-jangan Mas Sufi nanya ke aku, Mas Sufinya nggak tahu lagi. Ya, tahu dong. Ya, mungkin kamu aja lah yang spill ke teman-teman ini. Oke, jadi tema kita hari ini yaitu quarter life crisis. Ya, betul banget. Ya, untuk tema kali ini tuh mengenai quarter life crisis, di mana kamu bisa lah jelasin sedikit-sedikit tentang tema hari ini. Kalau menurut aku nih ya, quarter life crisis itu adalah fase di mana seseorang pada usia sekitar 20 sampai 30 tahun itu merasa khawatir, bingung, nggak tahu arah karena adanya ketidakpastian dalam kelanjutan hidupnya. Nah, menurut Mas Sufi nih gimana? Nah, ya betul banget apa yang kamu jelasin. Ya, mungkin aku bisa nambahin sih, quarter life crisis itu di mana kondisi pada saat kita itu bingung gitu, memilih antara dua pilihan yang dimana kan pastinya kita antara milih iya atau tidak ya, contohnya kayak aku dulu waktu naik di semester 5 itu kan aku bingung nih, aku milih penjurusan apa, aku harus mengikuti teman-teman atau kemampuan diriku sendiri ya, mungkin itu sedikit lah tentang quarter life crisis ya. Kalau dari kamu gimana? Ya sih, kalau menurut aku kayak pertanyaan kayak gitu juga bikin aku bingung nih ya. Kayak apalagi nanti kan pertengahan semester, apa contohnya kayak semester 5 nih. Kayak pasti mahasiswa tuh banyak yang mikir kayak salah jurusan apa enggak ya aku ini gitu. Soalnya kan pada semester itu tuh mata kuliah semakin sulit ya kan Mas. Nah, menurut Mas Sufi nih yang juga semester 5 gimana rasanya? Suka bertanya-tanya tentang pertanyaan kayak gitu enggak? Nah ya pastinya ya terbesit lah di pikiranku pertanyaan-pertanyaan seperti itu, soalnya kan ya dari kita kan ya juga bingung gitu memilih antara jurusan apa. Itu kan pasti kan dari SMA kan memilih jurusan apa. Nah mungkin sekarang ini lebih ke arah tepat nggak ya jurusanku ini di perkuliahan ini. Nah itu sih kalau dari aku. Ha. Gimana kalau kamu? Kamu yakin nggak dengan Oh, pilihanmu? kalau buat aku sendiri sih, mungkin aku yakin ya sama pilihanku. Cuma kadang tuh aku pernah mikir kayak, bisa nggak ya aku lulus tepat waktu, kayak gitu, Mas. Nah ya itu pasti juga aku pernah juga gitu sih, tanpa aku sadar juga bisa nggak ya aku lulus tepat waktu, dan juga memilih penjurusan yang aku miliki ini sesuai dengan karakterku apa enggak ya. Pastinya kan ya itulah bimbang lah pada saat aku mikir gitu, dan juga kan pastinya nanti sudah memilih penjurusan itu kan pasti memikir ke depannya, aku bakal kerja apa ya di jurusan ini, apakah aku cocok di jurusan ini apa enggak ya, kayak gitu sih. Berarti kayak gitu tuh termasuk quarter life crisis ya, Mas ya? Kalau misalnya benar masuk quarter life crisis, berarti selama ini tuh aku udah ngalamin quarter life crisis dong tanpa aku sadari. Kayak aku kira tuh yang ngalamin quarter life crisis itu umur 20-an ke atas, kayak gitu, Mas. Ya benar yang kamu lakuin sekarang itu ya termasuklah quarter life crisis, dan juga dari pernyataan tadi nggak selalu umur 20 ke atas, mungkin ya waktu SMA itu sudah mengalami quarter life crisis, di mana kan dari kita kan memilih di jurusan yang mau kita masukin itu sudah benar atau tidak, itu kan pasti juga bimbang ya antara memilih kemampuan diri sendiri atau mengikuti kata teman-teman atau mengikuti restu kedua orang tua. Itu kan pasti sudah salah satu lah termasuk bagian dari quarter life crisis. Ya mungkin zaman sekarang gimana ya, sudah cepat lah quarter life crisis ini terjadi, di mana kan pastinya sosial media ini kan tambah bikin kita overthinking tentang akan hal itu. Iya bener banget nih Mas.
mungkin ada juga nih yang usia di bawah 20 tahun ngalamin quarter life crisis karena perkembangan zaman ya, karena beberapa faktor yang ngaruhin kayak faktor lingkungan, faktor dalam diri sendiri, faktor media sosial, atau juga faktor perubahan zaman kayak gitu. Nah, benar-benar apa yang kamu katain ya. Bolehlah sedikit spill kamu tentang quarter life crisismu pada perkuliahan ini. Boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Apa ya? Hmm, mungkin quarter life crisisku sekarang kan aku semester 3 nih, ya kan? Nah, sebentar lagi tuh masuki semester 4 lalu semester 5 itu pemilihan jurusan nih, ya kan? Aku nanti milih kemana, kan ada 4 nih di manajemen. Ada manajemen keuangan, operasional, pemasaran, dan SDM. Nah, ini tuh aku bimbang banget mau pilih yang mana. Kayak aku harus ngikutin diri aku sendiri atau ngikut teman. Soalnya kan di lain sisi kayak apa ya, eh kalau misalnya aku beda dari teman-temanku, aku jadi mikir kayak, aduh bisa nggak ya? Terus kalau misalnya aku ngikut temanku tapi nggak sesuai passionku, itu kayak juga pasti sulit gitu ya kan, Mas? Kayak gitu. Nah, ya betul sekali ya. Itu yang aku rasain sih waktu di semester 3 kemarin. Aku mau masuk jurusan apa ya, mau jurusan apa gitu. Kan pastinya dari teman-teman, apalagi yang circle-circle itu kan pasti pasti menghasut lah. Ayo ikut aku aja, ayo ikut aku aja. Kan pastinya itu kan bakal terjadi. Ya mungkin dari aku sudah mengalami quarter life crisis sih. Nah, dari kamu kan ini kan lagi fasenya ya. Nah, untuk kedepannya nih kamu gimana? Mengikuti kata-katamu, atau mengikuti temanmu, atau mengikuti restu kedua orang tuamu, gimana? Kalau dari aku kemungkinan aku bakal ngikutin diri aku sendiri ya. Terus kayak mungkin juga nggak lupa buat doa, minta petunjuk, terus minta eh kalau orang apa minta bantu orang tua buat kayak enaknya mengambil penjurusan apa kayak gitu, minta sarannya. Ya benar-benar ya. Aku saranin sih ya mengikuti kemauan diri sendiri sih. Dimana kan nantinya kalau ngikutin teman-teman, nanti kalau teman-teman kita bisa, nanti kita juga sendirian, nggak ada teman, itu kan pasti ya tambah bimbang dan bingung untuk kedepannya. Nah, tapi ini sih aku mau tanya juga. Biasanya kan orang-orang itu kan mengalami quarter life crisis ya. Nah, itu kan mesti ada alasannya. Di mana kan contohnya kayak kamu tadi itu bimbang untuk memilih penjurusan itu nanti milih apa, atau masalah kedepannya kamu lulus dengan tepat waktu atau gimana. Nah, dan juga pastinya kan ini ya, untuk lulusnya kan kamu bingung sih mau kerja di mana, ikut di mana. Itu kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku sih aku jadi takut banget buat kerja ya. Soalnya aku pernah nih searching kayak ada kasus nih, apalagi kayak di Jepang. Nah, itu kayak karena terlalu banyak bekerja, terus habis itu terlalu banyak tugas, itu kayak bisa ngalamin mahasiswa atau pekerjaannya tuh bunuh diri. Kayak aduh jadi takut deh. Nah, ya segitu sih. Nyatanya juga gitu ya. Yang aku takutin juga kalau misal kita ikut teman-teman kita itu kan nanti kalau kita bukan passionnya kan nanti juga kita sendiri yang stres gitu loh. Dimana nanti kalau kita stres itu takut-takutnya ya ujung-ujungnya kan bunuh diri juga, itu kan ya berbahaya gitu loh. Ya mungkin kalau saranku tadi benar sih kalau kamu ngikutin passion sendiri dan juga minta restu ke orang tuamu. Iya bener banget Mas. Nah itu. Terus Mas Mas Sufi nih, eh pernah nggak mikir kayak kalau misalnya teman-teman lulus duluan tuh Mas Sufi tuh bakal kayak gimana? Ya itu sih ya, pastinya kan dari diri sendiri itu kan ya gimana ya, overthinking lah kalau teman kita itu sudah lulus duluan, sudah kerja duluan, dapat nilai yang bagus, itu kan pasti dari kita kan juga overthinking sih ya. Mungkin itu salah satu lah ciri-ciri quarter life crisis ya. Kalau dari aku sendiri, aku nanggepin secara positif ya, dimana kan kemampuan kita sama orang lain kan berbeda sih ya. Kalau misal dari teman-temanku itu sudah lulus duluan ya, aku nggak boleh iri lah, boleh lah iri, tapi irinya dalam tanda kutip positif, yang dimana temanku bisa lulus duluan, kenapa kok aku tidak bisa, itu kan pasti terbesit lah dalam pikiran. Tapi ya nggak boleh dengki ya. Kalau misal dengki kita kan tambah nggak maju-maju, tambah nggak selesai-selesai ngurusin orang lain, nggak ngurusin skripsian kita. Nah, kalau dari aku gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku itu juga yang aku takutin nih. Soalnya kan rasanya pasti bakal campur aduk terus ya nyalain diri sendiri, terus kayak ngebeli di sini tuh kayak nggak berguna dan semua jadi kayak serba salah gitu. Terus jadi takut tambah dewasa sih kalau jadi aku Mas. Nah, ya kamu nggak perlu takut sih. Soalnya itu kan pasti
pernah lah dialami oleh semua orang, gimana kan pasti kita juga punya teman, kita hidup di lingkungan sosial, pastinya kan kita nggak hidup sendiri lah. Kalau ucapan orang itu terpenuhi duluan kan pastinya kita merasa iri sih lah. Tapi kalau dari aku ya irinya itu tanda kutip positif ya, dimana sebagai motivasi kita buat bisa menggapai capaiannya itu secara gimana ya, secara tertata gitu loh, nggak ada iri-irian, nggak ada telat-telat, dan juga tepat waktu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, oke, oke. Terus kayak aku tuh juga sering Mas mikir kayak tanya sama diri sendiri kayak aku punya kemampuan apa enggak sih kayak gitu. Terus kayak kadang tuh aku juga nggak percaya diri. Nah, menurut Mas Sufi nih juga pernah ngalamin hal kayak gitu nggak yang sama kayak aku? Ya aku juga pernah sih ngalamin hal itu, sama kayak kamu semester ini. Kamu kan sekarang semester 3 ya. Nah Iya semester 3 benar. itu ya wis gimana ya, ujung-ujungnya lah nanti kan habis ini kan semester 4 dan juga semester 5. Ya mungkin dari semester 4 itu kan belum ada apa-apa. Ya mungkin kalau waktu semester 5 itu sih nanti bakalan bingung milih kemana atau gimana, kan pasti munculnya nanti di semester 5 gitu. Iya benar sih kayak benar banget apa yang dikatain sama Mas Sufi kayak bikin bingung gitu, bikin bimbang. Nah ya wis, gitu sih kalau dari aku, maksudnya nggak usah takut lah, kamu harus mengikuti passionmu di mana, kan pastinya ini juga bekal untuk hidupmu ke depan. Kalau kamu nggak percaya akan kemampuan dirimu sendiri kan ya gimana ya, nanti di tengah-tengah jalan itu kayak bingung gitu loh, mau kemana, nanti kalau ada hasutan dari teman-teman selalu ikut itu kan nggak punya gimana ya, nggak punya percaya diri gitu loh. Nah kalau dari aku sih ya gitu sih, tetap percaya pada kemampuanmu diri sendiri Iya sih, gitu. sekarang ini aku juga lagi ngembangin kepercayaan diriku Mas kayak gitu. Jadi kayak mengurangi ketakutan gitu. Ya benar-benar ya, juga jangan takut ya untuk kan kamu ini kan masih dalam fase quarter life crisis ya. Di mana itu kan bakalan kalau kamu nggak kuat kan kamu stres ya. Nah itu kamu jangan takut ya. Soalnya bisa konseling ke psikolog loh, dan juga itu tidak gimana ya, tidak menggunakan BPJS. Jadi kamu jangan takut ya. Tetap semangat. Iya benar-benar benar. Kayak kita cuma perlu ngikutin alurnya aja ya kan. Soalnya kan quarter life crisis ini tuh nggak selamanya buruk. Tergantung dari sudut mana kita buat menyikapi hal tersebut ya kan Mas. Ya benar-benar ya. Kalau dari aku gini sih, aku mau tanya ke diri kamu pribadi ya. Kenapa seseorang itu mengalami quarter life crisis? Kalau dari aku nih ya, kayak alasan kenapa seorang ngalamin quarter life crisis itu yang pertama, kayak mungkin karena sering ngerasa bingung mengenai masa depannya. Terus yang kedua, merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. Lalu yang ketiga, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Yang keempat, kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Yang keenam, itu mungkin kayak khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Terus yang terakhir, merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya, kayak gitu, Mas. Nah, bener apa yang kamu ngomong itu ya, aku pernah ngalamin lah sedikit dari salah satunya. Mungkin aku bisa jelasin lagi ke yang poin terakhir ya. Iri dengan teman sebaya. Ya, mungkin kalau dari aku itu belum aku rasain sih. Maksudnya sudah aku rasain, cuma gimana ya, belum 100% aku rasain gitu loh. Soalnya kan di sini masih sama-sama belajar, masih sama-sama proses gitu kan. Masih belum ada yang lulus atau apa. Tapi dari aku itu ya adalah rasa iri yang dimana teman-temanku ini punya relasi yang banyak, punya relasi yang di mana-mana itu yang menjadi aku iri sih. Dimana kenapa kok teman-temanku bisa, aku sedangkan aku tidak bisa. Itu kan ya gimana ya. Kan gunanya relasi kan nanti juga di waktu lulus kan sangat berarti sih relasi itu. Kamu mau kerja di mana, kamu ikut dengan siapa, itu kan pasti relasinya kan sangat berguna. Gitu sih kalau dari aku. Iya, benar banget. Kayak kemampuan orang kan juga berbeda-beda gitu ya, Mas ya. Benar-benar. Nah, oh ya, aku mau tanya nih. Mungkin Mas Sufi bisa ngasih tips and trick gimana cara menghadapi quarter life crisis. Ya mungkin kalau secara pengalamanku, aku jelasin sedikit-sedikit ya.
Setahu pengalamanku itu yang pertama itu ini sih, berhenti kamu ngebandingin dengan orang lain. Dimana kan pastinya nanti kalau kamu ngebandingin dengan orang lain, itu kan muncullah rasa iri. Nah, kalau sudah muncul rasa iri itu kan kamu harus bisa ngontrol lah. Irimu itu ke mana, ke arah positif atau ke arah negatif. Kalau irimu itu ke arah positif, itu kan pastinya bagus sih buat diri kamu sebagai motivasi buat belajar. Tapi kalau irinya itu ke arah negatif lah, itu yang sangat gimana ya, sangat apa ya, sangat gimana ya, gak enak gitu loh buat diri sendiri. Pastinya kan kalau negatif itu kan selalu merasa terbebani. Temanku itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku harus bisa. Itu kan jadi gimana ya? Tambah membebani diri sendiri gitu loh. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini sih, ubah keraguanmu menjadi tindakan. Dimana kan kamu sekarang kan masih ragu ya untuk milih penjurusan itu, nanti kan ada 4 di jurusanmu. Nah, itu kan kamu sekarang masih ragu. Ya mungkin dari kamu ini masih mengalami fase, tapi kamu tidak bisa melakukan tindakan. Kalau kamu sudah melakukan tindakan, itu pastinya kamu gimana, tambah enjoy gitu loh memilihnya. Sedangkan kamu sekarang kan masih ragu, masih bimbang gitu loh, masih overthinking. Aku mau kemana, mau kemana, mau kemana, itu kan masih gimana ya, masih ragu kan. Nah, nanti kalau sudah memilih, itu pasti bisa tambah percaya diri. Kemudian ini sih faktor lingkunganmu. Kalau faktor lingkunganmu itu mendukung, pastinya kamu nanti tambah berkembang gitu loh. Kalau faktor lingkunganmu sendiri itu nggak mendukung, gimana kamu mau berkembang? Kamu bisa sih berkembang di faktor lingkungan yang tidak mendukungmu, tapi kan itu sulit gitu loh. Tidak tidak apa ya, tidak mulus lah kalau kata-katanya. Kalau faktor lingkunganmu itu sendiri mendukung, kamu kan pasti tetap semangat, masih kalau misalnya kamu down itu kan pasti ada yang nyemangatin. Nah, itu kan berguna banget di faktor lingkungan. Kemudian kalau yang terakhir itu ini sih, mencintai diri sendiri. Dimana kan kalau misal kamu sudah mencapai impianmu, apa satu persatu sudah tercapai impianmu, kamu kan pasti self reward ke diri sendiri sih. Oh, aku berhasil mencapai ini lah, aku harus kemana, harus healing kemana, itu kan ya butuh juga sih. Kalau dari aku gitu sih. Hmm, iya benar-benar benar apa yang dikatain Mas Sufi kayak yang tadi juga di poin yang pertama kan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa kok kayak gitu? Mungkin dari aku juga kayak kemampuan tiap orang itu berbeda-beda nih. Maka dari itu kayak kita tuh nggak bisa menyamaratakan kayak aku harus bisa nih kayak dia, aku harus bisa nih kayak kita itu nggak bisa soalnya kemampuan tiap orang berbeda-beda. Ya, benar-benar ya. Itu sih yang paling utama. Boleh lah kamu ngebandingin dengan orang lain, tapi ya ambil sisi positifnya, sisi negatifnya dibuang aja. Ya itu sih kalau dari aku. Gimana? Kalau dari kamu? Aku mau nambahin mungkin yang tadi dibilang sama Mas Sufi, kalau misalnya kamu lagi ada masalah atau apa gitu, kamu bisa konseling ke psikolog atau psikiater atau bisa juga ke teman kita sendiri gitu, biar kayak meredakan stres kita gitu, biar nggak kayak kasus yang aku bilang tadi yang di Jepang kayak gitu. Ya benar-benar ya. Mungkin kalau lingkup kecil itu ya dari keluarga, kemudian dari teman-teman sekitar itu kan pasti sangat mendukung lah buat kita berkembang. Ya, kalau dari aku cukup gitu sih. Ya mungkin dari aku juga udah cukup segitu. Ya, baik. Ya, untuk menutup hari ini ya semoga teman-teman yang dengerin podcast kita hari itu bermanfaat ya buat kedepannya. Jadi untuk teman-teman jangan takut lah, jangan ragu juga untuk pilihan-pilihan kita ke depannya. Pastinya kan kita milih itu berdasarkan passion dari diri kita sendiri. Nah, ya bener banget. Oke, makasih ya semuanya teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Salam dari aku Lail, Dan aku Zufi, nantikan terus episode selanjutnya dari manajemen podcast ini. Sampai jumpa, have fun. and have a nice day. Bye-bye.